Salam sejahtera para pendengar sekalian. Pada sekarang ini saya akan menceritakan sebuah kesaksian yang terjadi di dalam keluarga saya, tepatnya di tahun 2021, di mana paman saya ini meninggal karena COVID, dan keluarga saya pun ada mengikuti acara pelimpahan jasa. Disitulah ada pembuktian di mana keagungan dari pelimpahan jasa ini. Dan berhubung di samping saya sudah hadir kakak ipar saya, dan beliau akan menceritakan kejadian nyata pembuktian di dalam acara pelimpahan jasa ini mengenai tentunya itu paman saya sudah pulang ke sisi Tuhan. Iya, perkenalkan nama saya Ajung. Ceritanya kan gini, kalau tidak salah setelah dia meninggal 3 hari, ya kan? Yang meninggal berarti paman ya? Ya paman, iya. Semasa hidup dia sih dia suka datang ke rumah, ya kita sering ngobrol lagi kan. Ya, setelah dia meninggal 3 hari, saya kan lagi tidur pagi-pagi sekitar kurang lebih antara jam 9, setengah 9 lah. Nah, saya lagi baring antara sadar dan tidak sadar, setengah sadar ya. Saya tiba-tiba saya baringan berhadap di pintu kamar. Nah, saya lagi tidur seperti ini, pas saya tiba-tiba mata saya terbuka. Pas mata saya buka, saya melihat ada sosok. Sosok itu ya mukanya sih tidak jelas, putih lah ya, pucat gitu. Tapi saya lihat samar-samar dengan baju yang baju kotak-kotak itu seperti paman yang sering datang sini gitu. Nah, sering ngobrol sama saya. Saya lihat dia mau bicara tapi nggak bisa keluar suara, dan saya pun teriak nggak bisa. Jadi sama-sama bengong gitu loh. Seperti ya kejadian seperti sebentar aja sih kejadian seperti itu. Ya, jadi berarti paman susu berarti datang ke rumah, Betul. ingin menyampaikan sesuatu, Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin setelah berapa hari saya baru dapat cerita, ternyata Albert juga atau anaknya pun dapat dimimpikan gitu loh, mimpi yang sama gitu. Maksudnya mau cari jati diri atau apa gitu kan. Tapi yang saya ngalami itu bukan mimpi. Iya, antara sadar nggak sadar gitu loh. Udah pagi-pagi, tapi saya tahu sekeliling saya gitu bisa, tapi nggak bisa gerak. Karena yang saya tahu semasa hidup teman kita pun pagi-pagi sering datang ke sini. Iya, antara jam 9 ngobrol lah, di kongku ya, orang iya. Sering datang ke sini. Iya. Nah, sering jadi cerita gitu. setelah meninggal bersama 3 hari, Iya. beliau ada datang dan menyampaikan tapi nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara, dan saya pun nggak bisa bicara gitu. Sama-sama lihat bengong gitu. Saya shock juga gitu. Iya. Iya, mukanya nggak jelas, pucat putih. Iya. Tapi dari bentuknya ya kira-kira kita tahu lah gambarannya gitu. Ya, jadi ini para pendengar sekalian, ini adalah kakak ipar saya yang dia bukan mimpi, bukan tidur, tapi secara nyata dia melihat beliau itu ada datang, maksudnya ada datang ke rumah saya. Karena biasanya semasa hidup saya pun juga tahu bahwa paman saya ini sering pagi hari itu sering datang ke sini dan nongkrong di sini. Nah, jadi rupanya saya pun diberitahu oleh kakak ipar saya bahwa ada kejadian seperti ini loh setelah paman saya meninggal beberapa hari. Nah, jadi para pendengar sekalian, tak lama juga saya pun juga diceritakan oleh yaitu anaknya langsung yang bermimpi didatangi oleh arwah dari papanya, memberitahu bahwa papanya itu nggak ada identitas, dan rupanya arwahnya itu gentayangan di alam dunia ini gitu. Jadi dia butuh namanya identitas, satu tempat yang untuk dia berteduh gitu. Nah, jadi di sini samping saya sudah ada anaknya langsung, Marcella Giovanni. Jadi saya persilakan untuk menceritakan apa yang dia alami. Saya Marcella, saya bukan dari agama Buddha gitu. Jadi saya bersaksi bahwa papa saya sakit COVID waktu itu tahun lalu. Nah, saat itu terjadi, papa nggak lama meninggal karena sakit COVID tersebut. Nah, nggak lama setelah meninggal kita semua dikasih mimpi oleh papa, tapi papa dalam mimpi tersebut tidak bisa ngomong dan nggak bisa menyampaikan suatu pesan buat kita orang. Dan nggak lama kemudian kita dikasih mimpi bahwa papa butuh namanya identitas tersebut, butuh identitas, dan kita sebagai anak harus mengurus identitas itu dengan benar. Dan kita bingung arti mimpi identitas itu apa.
Dan terus nggak lama kemudian Koko Apin telepon saya bahwa Cupan Tituanse ada mimpi soal papa. Jadi para budiman, Koko Apin artinya itu saya, itu panggilan nama saya. Nah jadi para budiman, antara kakak ipar saya, dia pun tidak mimpi, dia melihat paman saya datang ke rumah dan dia bisa bicara, dan anaknya pun juga bermimpi didatangi oleh papanya, ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak bisa memberitahu, tapi terakhir dikatakan bahwa dia butuh identitas. Nah jadi pada saat saya diberitahu seperti itu, tak lama saya pun dipanggil oleh Cupan Tituanse. Nah suatu kali dipanggil oleh Cupan Tituanse dan bertepatan udah dekat dengan acara pelimpahan jasa. Nah pada saat Cupan memanggil saya di wihara. Nah jadi Cupan mengatakan bahwa kemarin malam paman kamu ada datang ke wihara, dan di situ di dalam mimpi paman kamu minta tolong sama saya. Ini kata Cupan Tituanse. Nah pada saat itu Cupan Tituanse mengatakan seperti ini, loh kamu kenapa cari saya, cari Apin dong, Apin tentu minta tolong sama saya gitu. Dia kan ada di wihara, tetapi paman saya mengatakan seperti ini, Apin nggak bisa bantu saya, termasuk yang lain nggak bisa bantu saya, hanya Cupan Tituanse bisa bantu saya. Tolong bantu saya sampaikan kepada anak saya untuk mengikuti acara pelimpahan jasa dengan cara itu pasang pelita dan ikut vegetar sama 1 bulan full. Pada saat di dalam mimpi tersebut Cupan kasih ke saya. Nah jadi para teman-teman sekalian, dan pada saat itu saya berpikir, saya bertanya, itu paman saya seperti apa wujudnya? Jadi Cupan mengatakan seperti ini, itu apa wujudnya adalah dia pakai baju oblong dan bajunya itu kayak lance itu artinya apa? Maksudnya banyak lubang-lubang, banyak sobek-sobek gitu. Dan katanya semasa hidup Cupan yang semata bahwa dia itu sering pakai celana pendek. Nah pada saat itu saya berpikir, kan Cupan belum pernah ketemu paman saya, kenapa kok Cupan Tituanse bisa tahu wujud dari paman saya? Nah disitulah bahwa apanya dari artinya paman saya meminta tolong kepada Cupan Tituanse. Nah tak lama saya teleponlah memberitahu kepada anaknya yaitu Marcella bahwa papa kamu ada datang ke wihara cari Cupan Tituanse minta tolong. Nah pada saat itu Pak, saya berpikir dan saya sadar, oh rupanya ini toh arti mimpinya. Kenapa paman saya datang ke rumah, dia ingin minta tolong tapi nggak bisa bicara. Dan kenapa paman saya datang ke mimpi anaknya butuh namanya identitas. Dan terakhir di mimpi Cupan Tituanse, paman saya minta tolong bahwa mereka nggak bisa bantu saya. Disinilah pembuktian bahwa saya merasa bahwa inilah kawan dan pelimpahan jasa. Nah selanjutnya pada saat Marcella, pada saat kamu ikut acara pelimpahan jasa, apa yang kamu rasa? Pas pelimpahan jasa, pas hari untuk memasang pelita, dan saya berpikir papa ada di sana nggak ya, datang nggak ya, pada saat itu terjadi gitu. Lama kemudian dalam hati kayak ngerasain bahwa dia emang ada di sana gitu bang. Ya setelah pelimpahan jasa tersebut juga saya juga dikasih mimpi, dan saya dikasih mimpi bahwa dia bilang dia udah happy di sana dan dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah bisa ngomong, sudah bisa sana juga kayak dia pakai mobil di sana dan menunjukkan bahwa di sana dia bahagia, dia happy. Nah jadi dari sinilah pembuktian bahwa dengan kita memasang pelita dan kita pun ikut acara tersebut, di alam sana keluarga kita, saudara kita yang sudah berkasih Tuhan ada benar-benar mendapat berkahnya. Seperti contohnya kejadian dari paman saya sendiri. Nah jadi kalau dari saya sendiri, setelah mengikuti acara pelimpahan jasa ini, ada pesan apa yang ingin diberitahu kepada para budiman sekalian? Saya mau sampaikan bahwa yang maupun saya dari agama seberang itu, saya sebagai anak hanya menunjukkan wujud bakti saya pada orang tua saya. Jadi kita maupun dengan pasang pelita ini juga kita sebagai anak, sebagai keluarga, kita menunjukkan bakti kita pada leluhur kita, pada orang tua kita gitu. Jadi saya menghormati setiap leluhur yang ada, dan itu yang saya sudah rasakan pada saat saya pemasangan pelita tahun lalu, dan papa sana juga sudah bahagia, tidak pusing dengan identitas dia lagi. Dia sudah punya identitas, dia udah bahagia di sana. Jadi mari juga para budiman untuk mengikuti pasang pelita ini bisa merasakan apa yang saya rasakan, dan benar-benar kita
menunjukkan wujud bakti kita pada setiap leluhur kita, pada orang tua kita, maupun leluhur kita yang sudah tidak ada di dunia ini. Biar mereka bisa bahagia di sana. Ya, jadi di sini berarti saya ingin mengajak para bunda sekalian dengan memasang pelita ikut acara ini berarti telah membantu keluarga kita, orang kita sayang yang sudah pulang ke Tuhan mendapatkan berkahnya. Nah, jadi akhir kata dari satu kesaksian di dalam keluarga saya sendiri ini, jadi marilah bersama-sama para bunda sekalian, jika kita sayang pada keluarga kita atau rasa bakti kita, inilah salah satu fasilitas yang diberikan kepada kita untuk menyalurkan amal jasa pahala kepada orang-orang yang kita sayangi. Jadi akhir kata saya berbagi tentang satu pembuktian kesaksian ini ya, dan terima kasih. Sampai jumpa.